Jadi menonton video ini, sebelum ditonton video ini, karena ini cepat dia, cara cepat, karena mungkin hanya waktu 1 jam setengahan. Terus ini video ini harus ditonton dulu video sebelumnya, karena ini nggak ada lagi terbilang catatan, cuman keterangan saja. Ini harus ditonton video sebelumnya, karena video sebelumnya karena diterangkan, ditulis, kemudian diterangkan agak panjang lebar. Nanti kalau kalian langsung nonton ini, itu yang sudah betul khotam dia jurmiyah. Ini yang video yang ini durasi cepat ini hanya dikhususkan orang yang sudah menonton jurmiyah, yang sudah belajar jurmiyah sampai khotam, baru gerakan cepat dia. Itu dulu. Ila hadratina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama khususnya Syekh Anong dia guru pena nah lu dari sama di cuma ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini ada teks hadis Nabi, ta'allamul arabiyata wa 'allimuhan nasa. Pelajari kalianlah bahasa Arab dan ajarkanlah kepada orang bahasa Arab itu. Maksudnya nahu sorab itu ya kan. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalam. Al-kalam wa lafzun murakabul fi'li bil wadi. Kalam ialah lapas yang tersusun lagi berfaedah dengan bahasa Arab. Jadi ketika dia lapas ini tidak berbentuk huruf hijaiyah, maka disebutlah itu lapas. Contohnya koma zaidun. Jadi koma zaidun itu bersuara, maka itu disebutlah di lapas. Terus al-murakkab tersusun 1, 2, berarti disebutlah ini murakkab. Terus apalagi kalam mufid berfaedah, koma zaidun paham orang, koma berdiri zaid, si zaid berdiri si zaid, jadi orang paham. Bilwadi dengan bahasa Arab, ini bahasa Arab bukan bahasa kauman. Terus waqasamu salat, jadi disebutlah ini karena sudah tercangkum koma zaidun di sudah apa, sudah murakkab, sudah mufid, sudah wado, maka disebutlah dia kalam. Waqasamu salat satun, dan pembahagian kalam ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun jalimanan. Isim berarti nama, zaid itu. Terus wa fi'lun dan fi'il, koma. Terus wa harfun huruf jaliman yang mendatangi arti, contohnya mim ada artinya. Falismu yurabu bil khafd wa tanwin dukhul alif wal lam, dan isim dikenal dengan khopat, maksudnya huruf ikrab khopat kan. Min zaidin, jadi zaidin isim karena ikrabnya khopat. Terus wa tanwin min zaidin tanwin, wa dukhul alif wal lam, dan masuk alif lam, az-zaidu berarti dia zaid isim karena karena dia alif lam. Huruful khafdi wa ya min wa ila wa fi wal lam, nah masuk huruf khopat, min zaidin, al ila zaidin, an zaidin. Berarti zaid. Huruf qasam dan huruf qasam wahya al wawu wal tau. Nafas wallahi billahi tallahi. Jadi Allah itu isim karena dimasuki huruf qasamnya itu waw, dan termasuk juga waw dan ba dan ta itu termasuk makhfudun bil harfi. Terus wal fi'il rabbul qad wasin wa sawfa wa ta'isna sakinati, dan fi'il dikenal dengan qad. Contoh qad koma fi'il karena ada qad. Terus wasini, dan ada sin, saya yakumu berarti fi'il karena ada sin. Wa sawfa ya lamun kalau di Al-Qur'an kan. Sawfa yakumu fi'il karena dia sawfa. Wa ta'itani sakinati, dan ta sakin sukun berarti koma fi'il karena ada. Wal harfu ma la yasnu ma al-ismi wal fi'li. Nah, terus huruf tidak cocok dimasuki tanda isim, contoh lam kan nama jalan dia, berarti kita masukkan tanwin, lamun tidak cocok karena kalau tanwin pasti isim. Terus kod kita masuk tanda fi'il, kod lam berarti lam tidak karena sesudah kod itu pasti fi'il. Terus
Bab li'irabi, bab tentang masalah i'rab. Wal i'rabu wa taghiru awakhir kalimil ikhtilafi lawam dakhilati ala lafzan aw taqdiran. I'rab ialah perubahan di akhir-akhir kalimat. Berarti zaid. Kok bisa zaidun, kok bisa zaidin, di zaidin itu di akhir zaidnya itu label. Ini di zaid ini akhir kalimat. Zaid. 1 2 3 ini di akhir kalimat. Ini perlu diperhatikan. Itulah i'rab itu. Likhtilafil awamil dakhilati alaiha labzun al qaidur. Kenapa berbeda? Kenapa bisa zaidun, zaidin, zaidan? Karena berbeda amil-amil yang masuk kepadanya. Kemarin kita bahas bahwa sana kalau seandainya koma baru zaidun. Kalau seandainya roa itu zaidan. Kalau min berarti zaidin, tergantung amil sebelumnya. Terus wa aqsamu arba'atun, dan pembagian ikrab ada 4. Rafun wa nasbun khafdun wa jazmun. Jadi contoh kalau dia rafun berarti yafalu, atau kalau isim nanti zaidun. Nah, terus wa nasbu kalau nasab roa itu zaidan, terus kalau fi'il nanti an yaf'ala. Nah, itu. Terus wa khabdun khopat. Nah, khopat nanti min zaidin. Kalau fi'il tidak boleh. Wa jazmun dan jazam berarti lam yaf'al. Wa falla sama min dzalika raf wa nasb wal khabd wala jazma fiha. Dan untuk ikrab isim ada 3, yaitu rafa, nasab, khopat, dan tidak ada ikrab jazam. Contoh koma zaidun, roa itu zaidan, min zaidin. Terus wala jazma fiha, dan tidak ada ikrab jazam kepada isim. Tidak boleh kita masukkan amil jazam lam zaid, tidak boleh. Wala fali min dzalika raf wa nasb wal jazm wala khabd fiha. Dan untuk ikrab fi'il ada 3, itu rafa, nasab, jazam, dan tidak ada ikrab khopat kepada fi'il. Jadi contohnya yafalu, an yafala, lam yaf'al. Dia diropakan lam yafalu karena tidak masuk amil nasab an, tidak masuk amil jazam lam. Wan nasbu, dan kena ikrab nasab kepada fi'il an yafala. Kalau jazam lam yaf'al, dan tidak ada ikrab khopat, tidak boleh kita mengatakan min yaf'ali. Nah, karena fi'il tidak boleh ikrab khopat. Betul. Bab marifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Li'rabi arba alamatin, untuk ikrab rafa ada 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Dhammah, waw, alif, nun. Fa ma dhammatu fatakun alamatan lirafi fi arba'ati mawaridiyah. Maka adapun dhammah maka menjadi satu pertanda bagi ikrab rafa pada 4 tempat. Fil ismi mufrad, pada isim mufrad, wa jami taksir, jamak taksir. Kalau nanti isim mufrad koma zaidun. Nanti ketika dia ikrab rafa kita buat amilnya koma. Contoh isim mufrad koma zaidun. Jadi zaidun ikrabnya rafa, pertanda rafanya dhammah pada menempati isim mufrad. Wa jami taksir, jamak taksir. Koma zuyudun. Jadi zuyudun jamak taksir. Koma zuyudun ikrabnya rafa, pertanda rafana dhammah karena menempati jamak taksir. Wa jami muannas salimi, dan jamak muannas salim. Komat. Jadi pakai tautanis dia karena dia jamak muannas salim. Muannas itu kan untuk perempuan. Jamak muannas salim. Komat muslimatun. Muslimatun ikrabnya rafa, pertanda rafana dhammah pada menempati jamak muannas salim. Wal fi'l mudhari alladzi la yantasil bi akhir syai'un, dan fi'il mudhari yang bersambung di akhirnya sesuatu. Contoh yaf'alu. Jadi tidak ada sesudah lam nitir sesuatu, tidak bersambung domir tasniyah, domir jamak, atau ya muannatsatil mukhatabah. Kemudian dia tidak dimasuki amil nasab dan amil jazam. Yaf'alu. Wa amal wa fatakun alamatan lirafi fi mawdi'ani fi jami muzakkar salim wa fil asmail khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka dumalin. Dan ada pun wa maka menjadi satu pertanda bagi ikrab rafa pada 2 tempat. Pertama jamak muzakkar salim. Contoh koma zaiduna. Jadi zaiduna lah. Wa fil asmail khamsati, dan pada asmaul khamsah. Dan wahia yang 5 ini asma isim khamsah 5, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Hari itu kita buat amilnya koma abuka, koma akhuka, koma hamuka, koma fuka, koma zumalin. Jadi yang semua itu diropakan dengan wa pada menepati asmaul khamsah. Wa amal alif fatakun matan li rafi fi tasniyatil asma'i khassatan. Dan ada pun alif maka menjadi satu pertanda bagi ikrab rofa pada tasniyah isim yang tertentu. Jadi cuma itu aja. Pada tasniyah isim tertentu maksudnya tasniyah dia, alif dia. Koma zaidani. Jadi zaidani ikromnya rofa, pertanda rofana alif pada menepati tasniyah. Wa amanu fatakunu lamatan li rafi fil mudhari idza tasala bi dhamir tasniyah atau dhamir jamin atau dhamir muannatsatin mukhatabah. Dan ada pun nun maka menjadi satu pertanda bagi ikrab pada fil mudhari apabila bersambung fil mudhari dhamir tasniyah, dhamir jamak, dhamir muannatsatin mukhatabah. Jadi yaf'alani, yaf'alun, taf'aluna. Yaf'alani, taf'alani domir tasniyah itu. Yaf'aluna, taf'aluna domir jama. Taf'alina domir yang muannatsatin mukhatabah. Karena ada situ nunnya itulah menjadi rofa'na.
Jadi ya pala nih ikromnya rofa petana ropana doma nun pada menempati af'alul khamsah atau disebut nanti domir tasnia. Terus walinas bi khamsu alamati dan untuk ikrob nasab ada 5 tanda. Al fathatu wal alif wal kasratu wal ya wa hasbun nun. Fathah alif kasrah ya dan hasbun nun. Lumbang nun. Faman fatah atau fatakun nama tali nasub fi salah satu mawadi fil ismi mufrad mujam taksir wajam mu'anil wajam wal fil mudhari idza dakhala alaina nasbun wa lam yatasib bi akhir syai'un. Dan maka adapun fathah maka menjadi satu pertanda bagi ikrob nasab pada 3 tempat. Pertama pada isim mufrad, berarti roa itu nanti ketika masuk nanti nasab maka itu roa itu kita buat amilnya. Tadi kan isim mufrad kita itu ketika ropa kan zaidun. Nah, sekarang roa itu zaidan karena zaidan ikromnya nasab pertanda nasabnya fathah pada menempati isim mufrad. Terus jamak taksir tadi kan jamak taksir kita itu zuyudun. Masuk roa itu zuyudan dirobah lihat roa itu zuyudan ikromnya nasab pertanda nasabnya fathah pada berarti jamak taksir. Dan fil mudhari apabila masuk amil nasab dan tidak bersambung di akhirnya sesuatu, yaitu ya tidak bersambung di akhirnya sesuatu kan contohnya yafalu. Masuklah amil nasab maka an yafala. Itu. An yafala ikromnya nasab pertanda nasabnya patah karena menempati fi'il mudhari dimasuki amil nasab dan tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Wa amal alifatu kun lamatan linasbi fil asma'il khamsati nahu ra'aitu abaka wa qaum syubadalika. Dan adapun alif maka menjadi satu pertanda bagi ikram nasab pada asmaul khamsah. Contoh ra'aitu abaka wa qaum syubadalika. Jadi contoh ra'aitu abaka, ra'aitu akhoka, ra'aitu hamaka, ra'aitu faka, ra'aitu zamalin. Jadi semua itu di ikramnya nasab, pertanda nasabnya alif pada menempati asmaul khamsah. Amal kasratu fatakunu lamatan linasbi fi jam'il muannas salim pada jamak muannas salim. Jadi al kasroh termasuk dia tanda nasab berada pada jamak salim. Contoh ro'aitu muslimatin. Jadi jangan kau baca muslimatan karena muslimatan jamak salim nggak ada, cuma 3. Harus dibaca ro'aitu muslimatin ikromnya nasab pertanda kasroh pada menempati jamak salim. Wa mal yafatakun lamatan nasbi fi tasniyati wal jami. Dan adapun ya maka menjadi suatu pertanda bagi ikrom nasab pada tasniyah dan jama. Tadi kalau tasniyah ketika roba zaidani koma terus tapi kalau ketika masuk roa itu ambil nasab roa itu yang membutuhkan nasab ambil nasab dia maka dia nanti diganti alif itu menjadi ya menjadi roa itu zaidai nih. Jadi zaidani ikromnya nasab pertanda nasabnya pada menempati tasniyah dan jama muzakkar salim jam dan jama muzakkar salim tadi zaiduna zaiduna diganti dawanya itu menjadi ya. Terus diganti pula waw dhammahnya itu du dhammah itu diganti kepada ke kasroh menjadi roa itu zaidina ikromnya nasab pertanda nasabnya pada menempati jamak muzakkar salim. Wa amma hasbun nun fa yakunu lamatan linasb fil af'al khamsati la tirfu bi thabatin nun. Dan adapun hasbun nun membuang nun maka menjadi pertanda bagi kerasa pada af'alul khamsah berarti ya palani tapalani ya paluna tapaluna tapalina. Masuklah amil nasab tapi beda-beda harus masuk amil nasab an itu. Berarti an yapala an tapala an yapalu an tapalu an tapali berarti ikromnya nasab pertanda nasabnya hasbun nun. Betul Bu? Allati rafuha bi thabatin nun. Tapi ketika dia ropa harus dikembalikan nun ya palani terus tidak dimasuki an. Terus wal khabdi salas walamatin dan untuk ikrob khobat ada 3 tanda. Al kasratu wal yaul falhatu. Untuk ikrob khobat ada 3 tanda. Pertama kasroh ya dan fathah 3. Famal kasratu fatakun lamatan lil khabdi fi salasati mawadi fil ismil mufradil munsarifi. Maka adapun kasroh maka menjadi satu pertanda bagi ikrob khobat pada 3 tempat. Pertama isim mufrad yang bertanwin berarti isim mufrad yang bertanwin tadi zaidun. Zaidun masuklah huruf khobat. Tapi kita buat di sini ambil nanti min zaidin ikromnya khobat pertanda khobatnya kasroh pada menempati isim mufradnya munsharif. Wajah taksil munsharif dan jamak taksil munsharif berarti tadi jamak taksil munsharif zuyudun. Masuklah min zuyudin berarti zuyudin ikromnya khobat pertanda khobatnya kasroh pada menempati jamak taksil munsharif. Wajah bin muannas salim dan jamak muannas salim. Masuk min muslimatin. Jadi beda ro'a itu juga dibaca muslimatin, min juga muslimatin, tergantung amilnya. Kalau min nanti berarti muslimatin khobat. Kalau ro'a itu berarti muslimatin ikromnya nasab. Betul. Wa amal yang fatakun lamatan fil khabdi fi thalathati mawadi fil asma'il khamsati wa fi tasniyati wal jam'i. Dan adapun ya maka menjadi pertanda bagi ikrob khobat pada 3 tempat. Pertama asmaul khamsah. Asmaul khamsah kan abuka. Terus diganti masuk min. Gantilah wawnya itu menjadi ya min abika min akhika min fika min hamika min zimali. Itu berarti semua itu abika ikromnya khobat pertanda khobatnya ya pada menempati asmaul khamsah.
Betul. Mafid tasniyati pada tasniyah. Nah, berarti tadi kan zaidani masuk di min, ganti ya-nya tuh alifnya itu menjadi ya min zaidaini. Berarti zaidani ikramnya khobar bertanda khobarnya yang baru berarti tasniyah. Terus soal jam itu maksudnya jamu muzakkar salim. Tadi kan zaiduna. Oh, tadi kan zaiduna. Tadi zaiduna. Eh, terus masuklah propose cuma jadi daun. Eh, jadi zaiduna ketika masuk min gantilah wawnya itu menjadi ya. Nah, terus domahnya itu dunya itu diganti kepada kasrah menjadi min zaidina. Jadi di sini kalau tadi kan juga di nasab roa itu zaidina min zaidina sama kalau sendena min sama dengan jamuana salim. Kalau sendena min zaidina berarti ikromnya khopat. Kalau roa itu min zaidina berarti zaidina ikromnya nasab. Tergantung amil sebelumnya karena itu takdiru awakhir kalimil ikhtilafil awamilid dakhilati alaiha. Tergantung amil-amil yang masuk kepadanya. Terus wa amal fathah fatakun matan khafd fil ismi ladzi la yansarifu dan adapun fathah maka menjadi suatu bertanda bagi ikram khobat pada isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin karena ini jurumnya kita buat satu aja contoh. Ahmadu. Jadi Ahmadu tidak boleh kita mengatakan Ahmadun, Ahmad dan Ahmadin. Nggak boleh. Jadi harus Ahmadu, tak boleh bertanwin kan. Maka ketika dia masuk huruf khobat min maka harus dipathahkan ikram khobatnya min Ahmada. Berarti Ahmada ikromnya khobat bertanda khobatnya patah pada berarti ismul ladzil ansarif atau ism tidak boleh bertanda. Padahal jasmi alamatani. Dan untuk ikrob jazam ada dua tanda, as-sukun wa hasbu. Sukun dan hasbu. Faham sukun fa yakunu matani jasmi fil mudhari sahih akhir. Dan ada pun sukun maka menjadi bertanda bagi ikrob jazam pada fil mudhari sahih akhir. Sahih akhir itu kita buat contohnya yaf'alu. Jadi ada lawan nanti yaf'alu yaitu yakhsha, yaghzu, yarmi. Berarti disebut tidak sahih akhir dia. Lawan sahih akhir nanti istilahnya nanti mu'tal. Masuklah amil jazam lam. Nah, lam yaf'al. Sebelum masuk lam berarti yaf'alu, masuk lam yaf'al. Berarti yaf'al ikromnya jazam bertanda jazam sukun pada menempati fil mudhari sahih akhir. Terus wa amalan supaya kunun mantan jazam fil mudhari mutalil akhir dan adapun hasbu membuang maka menjadi bertanda bagi ikrob jazam pada fil mudhari mutal akhir itu tadi yakhsha yaghzu yarmi masuk lam. Maka dibaca lam yakhsha, lam yaghzu, lam yarmi. Jadi dibuang huruf ilahnya itu kan. Wa fil af'al lati rafuha bi thabatin dan yang kedua pada fi af'al khamsah. Jadi ketika af'al khamsah yafalan tafalan yafalun tafalun tafalina ketika masuk amil jazam lam berarti dibuang nun ini. Lam yafala, lam tafala, lam yafalu, lam tafalu, lam tafali. Maka ikramnya semuanya itu ikramnya barang ikramnya jazam bertanda jazamnya hasbun nun membuang nun. Allati rafuha bi thabatin nun. Ketika kau ropakan dia, kau kembalikan lagi nunnya, jangan ada situ lam. Jadi pertanyaan tadi juga an yaf'ala. Ini lam yaf'ala. Ya kalau seandainya masuk lam berarti yaf'ala jazam. Kalau masuk an berarti yaf'ala ikromna nasab. Tergantung ambil sebelumnya. Faslun al-murabatu kismani kismun yurubu bil harakati wa kismun yurubu bil hurufi. Faslun yang diikrob ada dua bagian. Jadi ikrob yang di situ ada dua bagian kan. Pertama diikrob dengan baris dan yang kedua diikrob dengan huruf. Terus faladhi yurobu bil harokati arba'atu anwa'in. Maka yang diikrob dengan baris ada 4 macam. Ini tempat ini sajalah kau pikirkan. Ada isim mufrad. Isim mufrad kan koma zaidun, ra'aitu zaidan min zaidin. Berarti kan patah doma patah kasroh. Kan berarti baris dia. Wa jami' taksir janda jamak taksir koma zaidun ra'aitu zuyudan min zuyudin. Berarti kan baris. Wa jami' muannas salim dan jamak muannas salim berarti qomat muslimatun ra'aitu muslimatin min muslimatin. Berarti kan tetap juga dengan baris dia. Wal fi'lul mudhari'ul mutal akhiru. Wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yatasib bi akhir syai' dan fi'l mudhari' yang tidak bersama di akhirnya sesuatu. Berarti yaf'alu itu leh. Yaf'alu berarti yaf'alu dhamma an yaf'ala fathah lam yaf'al berarti sukun. Betul. Wa kulluha turfa'u bid dhammati dan semuanya didomahkan dengan semua dirofakkan dengan dhamma. Betul. Watun sawi fathati dan semuanya yang empat itu dinasabkan dengan fathah. Watu fa'il bil kasrati dan semua yang empat itu dikhafatkan dengan kasrah. Watu juzam bis sukun dan semua yang empat itu dijazmkan dengan sukun. Wa kharjan dzalika salah satu asya. Tapi ada pengecualian dan terkecuali dari yang demikian yang empat itu salah satu asya ada 3. Pertama, jamu muannas salim sawi bil kasrati. Jamu muannas salim dinasabkan dengan kasrah bukan dengan fathah. Pengecualian karena dengan fathah kan cuma 3 isim mufrad jamak taksir fi'il mudhari. Terus wali suladilan syarif yukhbaru bil fathati dan fi'il adanya isim yang tidak boleh bertanwin juga dikhofatkan dengan
fathah. Tadi katanya ketika dikhopatkan dengan kasroh, tapi ada yang dikhopatkan tidak di kasroh, yaitu dengan fathah, yaitu ismul ladzi lain sorry, yaitu min ahmada. Terus wal fil mudhari mutal akhiru yujzau bihasbi akhirih, dan semua katanya jadi dijamkan dengan sukun lam yapal, tapi ada yang tidak dijamkan dengan sukun, yaitu harus membuang fil mudhari mutal akhir yang dibuang akhirnya. Contoh tadi yakhsha lam yakhsha, yaghzu lam yaghzu, yarmi lam yarmi. Terus waladzi bil harakat bil hurufi arba'atu anwa'in, dan yang ini urut dengan huruf ada 4 macam. Atasnya itu tasnia, wajamul muzakkar salim dan jamak muzakkar salim. Wal asmaul khamsatu, maksudnya tasnia kan ketika ropa alif, berarti kan alif huruf. Nah, terus ketika jamak muzakkar salim wow kan, berarti wow huruf. Wal asmaul khamsatu, asmaul khamsah ketika ropa kan wow, berarti huruf bukan baris. Wal afal khamsatu, dan afal khamsah kan nun. Nun kan bukan baris, huruf dia. Dan lapas afal khamsah wahya yaf'alani tapala wayap watap alani wayap aluna watap alina. Itu fama tasnya tu fatul bil alif, dan adapun tasnya maka diropakan dengan alif, berarti contohnya koma zaidani. Watun sobu watuk pada bil yai, dan dinasabkan dikopatkan dengan ya. Kalau dinasabkan berarti roa itu zaidaini, kalau dikopatkan min zaidaini. Wa amma jamu muzakkar salim fa yurfa'u bil wawi, dan adapun jamu muzakkar salim maka diropakan dengan waw. Contoh koma zaiduna. Terus wa yunsabu wa yukhfadu bil ya, dan dinasabkan dan dikhofatkan dengan ya. Jadi kalau dinasabkan dia ra'aitu zaidina min zaidina. Wa amal asmaul khamsatu faturfa'u bil wawi, dan asmaul khamsah diropakan dengan waw, koma abuka. Wa tunsabu bil alifi, dinasabkan dengan alif. Wa ra'aitu abaka wa tukhfadu bil ya, dan dikhofatkan dengan ya, min abika. Betul. Wa amal afal khamsatu faturfa'u bin nun, dan ada afal khamsah diropakan dengan nun yap alani. Terus watun sobu watu jauh bihasbiha, dan dinasabkan dan dikhofatkan dengan membuang nun. Kalau dinasabkan berarti an yap ala, kalau dijamkan lam yap altun, lam yap ala. Babul anfali ala fa'al salah satu fiil ada 3, madi mudhari wa amr, madi mudhari dan amar. Jadi fiil cuma 3, madi mudhari amar. Nah daraba fil madi, wa yadribu fil mudhari, idrib wadrib amar. Fal madi maftul akhiri abadan, maka fiil madi dipatahkan akhirnya selama-lamanya. Berarti doroba itu doroba dipatahkan akhirnya selama-lamanya. Terus wal amru majazumun abadan, dan fil amar dizamkan selama-lamanya. Idrib, karena tanda jazam itu kan ada sukun, idrib ya, idrib sukun itu. Wal mudhari makana fi awali ihda zawaidil arba'iyah jama' wa qauluka anaitu, dan fil mudhari sesuatu yang ada pada awalnya fil mudhari adalah yang ada pada awalnya salah satu tambahan yang 4. Nah, harus ada salah satu tambahan yang 4. Ya jama'uha, terkumpulnya yang 4 itu qauluka, perkataanmu aneh itu. Jadi harus ada tambahannya. Kalau tadi itu kan tambahannya ya yaf'alu. Nah, diganti kalau seandainya hamzah berarti alif af'alu, kalau nun naf'alu, kalau ta taf'alu, itu disebut. Wa huwa marfu'un abadan, dan fi'il mudhari diropakan selama-lamanya hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun, kecuali dimasuki amil nasab dan amil jazam. Kalau masuk nanti amil nasab contoh yaf'alu berarti an yaf'ala, kalau masuk nanti amil jazam lam yaf'al. Wal fanawasi wasyaratun, maka amil nasab itu ada 10, wahya anwalan wa idzan wa kawala mukawala muljuhud wa hatta wal jawabil fa'i wal wawi wa au, itu yang 10 itu. Jadi enggak harus an saja, lan pun bisa, lan yaf'ala, terus idzan yaf'ala, terus apa hatta yaf'ala bisa. Terus wal jawazi mustamaniyat asyara, dan amil jazam ada 18, wahya lam walam mawalam mawalamul amr wa du'ai wala finai wa du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa idh wa ayun wa ta wa ayana wa aina wa anna wa haitsu wa kaifa wa idza fi syirri khosatan. Iza itu hanya khusus masuk pada tasrif saja, jadi jarang di ibar-ibar ulama-ulama seperti ini kan. Kalau berbentuk syair mungkin berada di alfiyah, berada di zubat, berada di ingriti, mungkin bisa dimasuki iza, status dia amil jazam. Jadi ketika contoh yaf'alu dimasuki amil jazam, nggak harus lam saja, alam pun bisa, alam yaf'al bisa. Terus kita buat alamma yaf'al, bisa semuanya. Titik. Babu marfu'atil asma, isim-isim yang diropakan. Al marfu'atu sabatun, ya, isim-isim diropakan ada 7. Wahya al fa'ilu wal maf'ulu lidal musamma fa'iluhu wal mubtada wa khabaru wasmukan wa khabariyah wa khabaru inna wa khabariyah wa tabi'u. 7. Tabi ilmu marfu wa huwa arba'atu asya, dan tabi yang mengikut untuk yang diropakan ada 4 macam. Anatu wal atu wa taukidu badal, naat atau taukid badal.
Jadi ketika contoh koma Zaidun, kalau ada mengatakan koma Zaidun, tarkibnya apa? Oh isimnya kana, oh nggak masalah. Berarti dia paham jumlah isim-isim yang diropakkan. Walaupun salah kurang pas. Walaupun contoh lebih cocok fa'il kan? Nah, tapi berarti paham dia terhadap isim-isim yang diropakkan, kemudian isim-isim yang dinasabkan. Kacaunya kalau saya mengatakan koma Zaidun, Zaidun apa tarkibnya? Maf'ulun bih. Berarti dia tidak paham soal isim-isim yang diropakkan dan isim-isim yang dinasabkan. Titik. Babul badili. Babul fa'il. Bab fa'il. Diterangkanlah satu persatu kan. Al fa'il wal ismu marfu'un lam madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il ialah isim merupakan yang disebutkan sebelumnya ada fi'il. Wa huwa ala qismaini. Fa'il ada dua. Zahir wa mu'arif. Zahir dan mu'mar. Fa zahiru nahu qawlika. Fa'il zahir contoh perkataan qoma Zaidun. Zaidun isim, isim, pertanda isimnya tanwin. Terus Zaidun ropa, pertanda ropanya dhamma pada menepati isim maf'ul. Terus sebelumnya ada fi'il itu koma. Berarti Zaidun apa? Fa'il. Kalau diartikan di status pelaku, koma Zaidun. Berdiri si Zaid. Siapa pelaku? Berdiri si Zaid. Berarti si Zaid status pelaku berdiri. Wa yakumu Zaidun. Zaidun lah. Wa qama Zaidani wa yakumu Zaidani wa qama Zaiduna wa yakumu Zaiduna wa qama rijalu wa yakumu rijalu wa qama Hindun wa taqumu Hindun wa qama Hindani wa taqumu Hindani wa qama Hindatu wa taqumu Hindatu wa qama Hindun wa taqumu Hindun wa qama akhuka wa yakumu akhuka wa qama gulami wa yakumu gulami wa bada zalika. Dan semuanya seperti itu juga status contoh fa'il, status pelaku. Sebelumnya ada fi'il berarti fa'il. Terus terhadap contoh nanti ada Zaidani, ya cuman nanti ropaknya itu diropakan dengan alif pada mendapati tasnya. Kalau nanti koma Zaiduna berarti diropakan dengan waw pada mendapati jamak muzakkar salim, tapi dia tetap status fa'il karena sebelumnya ada fi'il, baik fi'il madhi atau fi'il mudhari. Jadi wal mudmaru isna dan mudmar ada 12. Nah, qaulika contoh perkataanmu. Darabtu wa daribna wa darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtum wa darabtum darabtunna daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabana. Jadi dimanapun kita bertemu dengan lapas-lapas ini maka status menjadi fa'il itu. Contoh kalau kita artikan darabtu aku memukul. Berarti siapa pelaku memukul? Aku. Berarti akulah fa'il itu. Wa darabna kami memukul. Berarti yang melakukan pemukulan kami. Berarti pelaku memukul kami. Kerjaan kami memukul. Itulah. Sampai seterusnya bisa nanti. Bisa nanti itu nanti dibeli nanti model-model buku terjemahan atau susunan yang sesuai sudah ada terjemahan mereka nanti kan, contoh dorob tuh memukul aku atau aku memukul nanti seperti itu nanti kan. Bahwa maf'ul dari sama fa'iluhu. Bab bab kalau kita artikan bab al maf'ul yang diperbuat alladzi lam yuskar lam sama fa'iluhu yang tidak disebutkan pelakunya atau disebut nanti ini juga termasuk fa'il isim merupakan awal marfu'un alladzi lam yuskar ma'ahu fa'iluhu ialah isim yang merupakan yang tidak disebutkan besertanya pelakunya. Jadi ada satu korban tapi tidak disebutkan siapa pelakunya, dibunuh si Zaid. Berarti ada satu korban yaitu si Zaid, tapi pelaku membunuh tidak disebutkan. Berarti si Zaid itu tidak disebut maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Tapi ada syarat embel-embel di fiilnya tuh sama juga ada juga fa'il kan harus ada fiil, maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu juga harus ada fiil juga. Cuman kalau dia fi'il madhi fa in kana al-fi'lu madhiyan duma wa kusira ma qabla akhirin, maka jika ada fi'ilnya berbentuk fi'il madhi maka didomahkan awalnya. Contoh doroba, duriba kita buat. Wa kusira ma qabla akhir berarti kasrah sebelum akhirnya. Yang terakhir situ ba, sebelum terakhir ba apa? Ro. Berarti duriba. Nah, harus seperti itu. Berarti duriba Zaidun lah. Nah, itu. Berarti Zaidun ikromnya roba pertanda panjang berdoma pada menempati sumber, kemudian alam yuskan mau fa'il tidak disebutkan pelakunya karena duriba Zaidun dipukul si Zaid, tidak diketahui siapa pemukul si Zaid. Wa in kana mudhari doma walau futiha maqabal akhir, dan jika ada fi'il mudhari maka didomakan awalnya dikatakan sebelum terakhir. Sebelum terakhir ba ro berarti harus kita baca tadi kan yatribu kalau dia fa'il. Nanti yudrobu didomakan yang pertama yu, terus ro-nya itu juga difathahkan. Yudrobu Zaidun lah, Zaidun dipukul si Zaid. Jadi status artinya sama juga sih. Cuman kalau nanti fi'il madhi nanti akan ada keterangannya di mukhtasar jiddan, begitu juga nanti fi'il mudhari ada juga nanti keterangan nanti di mukhtasar jiddan bagaimana makna fi'il madhi, bagaimana makna fi'il mudhari. Tapi kita artikan dipukul si Zaid. Berarti siapa memukul si Zaid tidak diketahui. Si Zaid status korban, maka si Zaid disebut maf'ul dan sama fa'ilu. Oleh kesemaini dan maf'ul dan sama fa'ilu ada bagian zahirun mu'arrid atau bisa juga baca zahirun mu'arrid.
Fazohir ada yang zohir, ada mudmar. Kalau zohir disebutkan orangnya kan, kalau mudmar tidak disebutkan orangnya. Domir lah perginya dia. Fazohir nakolika. Yang zohir contoh perkataanmu duriba zaidun zaidullah wa yudrubu zaidun zaidullah wa kurima zaidun amrun amrullah wa yukrimu amrun amrullah. Tapi tetap juga kaidahnya kalau fil madi didemahkan pertama dikasrohkan sebelum akhir. Kalau fil mudhari didemahkan pertama dipatahkan sebelum akhir. Wal mudmaru isna asyara dan mudmar ada 12. Nahu dur qaulika contoh perkataanmu durib tu. Jadi tadi kan dorob tu. Ini segera diganti lagi durib. Kalau nanti durib berarti dia membutuhkan maf'ul dan sama fa'il itunya itu. Nah, kalau dia dorob berarti membutuhkan fa'il mudhari'nya itu fa'il. Durib tu dipukul aku. Berarti aku satu sasaran. Maka aku disebutlah maf'ul tadi disebutkan fa'ilnya. Maka disebutlah saya itu tunya itu menjadi maf'ul sama fa'iluhu. Durib tu durib na durib tahu durib tu durib tuma durib tum na duruba wa duribat wa duriba wa duribna sampai seterusnya. Kalau nanti duribna dipukul kami, wa durib tadi dipukul engkau, wa durib ti durib pukul engkau pun perempuan, wa durib tuma dipukul kalian berdua, bisa laki-laki bisa perempuan, wa durib tu dipukul kalian laki-laki, wa durib tuna dipukul kalian perempuan, wa duriba dipukul dia laki-laki, wa duribat dipukul dia perempuan. Iya itu kalau duribat kan. Wa duriba dipukullah dua laki-laki. Wa duribna dipukullah mereka perempuan. Jadi bab mubtada wal khabar, bab mubtada dan khabar. Wal mubtada wal ism marfu' la riyani lawam labziyati. Mubtada ialah isim yang dirobahkan yang kosong dari amil labziyah. Tidak ada di situ amil labziyah. Tuh. Terus mubtada ialah isim merupakan yang kosong dari amil labziyah. Maksudnya tidak ada kana, tidak ada inna, tidak ada zon. Betul. Wal khabaru wal ismu marfu'ul musnadu ilaih. Khabar ialah isim yang merupakan yang sanadkan kepadanya khabar tersebut. Jadi mubtada itu harus disanadkan kepada mubtada. Terus nahu qolika contoh perkataanmu zaidun qaimun. Zaidun isim diropakan terus kosong dari amil labziyah. Maksudnya tidak ada zaidun kana inna zon. Terus qaimun adalah yang disandarkan kepada dia itu khabar tersebut. Jadi zaidun disandarkan dia kepada qaimun. Ada juga saya dengar juga qaimun disandarkan zaidun. Wa zaidani qaimani. Jadi mubtada terus diropakan dengan dhamma karena menempati tasniyah. Kemudian tidak ada amil labziyah atau karena inna zon. Qaimani khabar daripada zaid dan wa zaiduna juga ropa atau mubtada ropa terus tidak ada sebelumnya amil labziyah. Wal mubtada qismani, mubtada ada dua bagian, zahir kemudian ada secara zahir ada secara mubtada. Fa zahir mantap pada baju zahir maka sudah telah sebutkannya zaidun, zaidani, zaiduna. Zahir itu. Wal mubaris nasyara yang merupakan 12 wa ya ana wa nahnu wa tawati wa antum wa huwa wa ya wa huma wa hum wa hunna. Jadi inilah tersimpan domir yang ada domir di fa'il, ini adalah domir yang tersimpan yang berada di maf'ul sama fa'iluhu. Nah, cantik dorob tu ana berarti durib tu ana juga. Terus sampai dikiaskan dia. Nah, qolika contoh perkataanmu ana qaimun berarti ana mubtada. Tapi dikarenakan dia domir maka disebut mubtada qaimun status khabar. Wa nahnu qaimuna. Nahnu mubtada tapi dikarenakan dia domir disebut mubtada mudmar. Qaimun status khabar. Wa masbada li KDLL bisa nanti kau katakan anta qaimun bisa masalah. Wal khabaru qismani, khabar ada dua pembagian. Sekarang fokus terhadap khabar. Nah, mubtada sudah selesai. Wa mufrad wa ghairu mufradin, ada mufrad ada ghairu mufrad. Yang penting kalau dia mufrad harus diketahui ghairu mufrad. Nah, ghairu mufrad apa? Nah, itu kalau kita mengetahui ghairu mufrad berarti itulah mufrad. Nah, kalau dia tidak ghairu mufrad berarti mufrad. Terus fal mufradun au zaidun. Qaimun berarti qaimun disebut khabar mufrad. Wa ghairu mufradi arba'atu asya dan ghairu mufrad ada 4 macam. Aljar majarur, jar majarur contohnya zaidun fiddari. Jadi zaidun mubtada fiddarinya jumlahnya itu status khabar karena jar majarur maka disebut khabar ghairu mufrad. Terus wa zarfu jarab kalau contohnya nanti zaidun indakanya itu zaidun mubtada indaka status zarab karena dia berbentuk khabar jarab maka disebutlah khabar ghairu mufrad. Wal fi'lul ma'a fa'ili dan fi'il beserta pelakunya fa'ilnya berarti zaidun qoma abuhu. Yang tada koma fi'il abu fa'il berarti jumlah fi'il fa'ilnya itu koma abuhu menjadi khobar daripada zaidun. Baru mubtada'u ma khobari dan mubtada beserta khobarnya zaidun jari itu zaibatun zaidun mubtada jari itu juga mubtada
Khobar daripada jariyatuhu adalah zahibatun. Dan muktadanya si Zaid adalah jumlah jariyatuhu zahibatun. Disebutlah itu khobar goiru mufrad. Berarti tadi kan contoh yang pertama itu ko Zaidun qaimun sama Zaidan qaimani, Zaiduna qaimuna berarti qaimani, qaimun qaimani, qaimuna berarti disebutlah khobar mufrad karena tidak jar majrur, tidak dzaraf, tidak bil fa'il, tidak mubtada khabar. Titik. Nah, qalika Zaidun findari wa Zaidun daka wa Zaidun qama abuhu wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Titik, bisa dipahami kan? Babu nawawil dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Jadi bab amil-amil yang masuk atas mubtada dan khabar. Kalau istilahnya nanti ini amil nawasikh, amil yang merusak. Jadi ada amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Jadi setelah diterangkan mubtada khabar kayak gimana, ini diterangkan ada amil yang masuk kepada khabar, mubtada khabar. Wahya salah satu asya, ada 3 macam. Kana wa khawatuha, kana saudaranya, wa inna khawatuha, inna saudara, zonantu wa khawati, ada zonantu dan saudara-saudaranya. Fama kana wa khawatuha fa innaha tarfa'u sumatan syuruh khabar. Maka adapun kana saudara-saudaranya maka merofakkan isim. Maksudnya mubtada itu isim itu. Wa tansibul khabar dan menasabkan khabar. Nanti contohnya kana Zaidun ko iman. Zaidun itu menjadi isimnya kana, ko iman itu khabarnya kana. Merupakan isim dan menasabkan khabar. Terus wahya dan dia itu karena wa amsa wa asbaha wa ataha wa zalla wa bata wa sara wa laysa wa mazala wa mafaqat wa mafati wa bariha wa mada wa mata soropa minha. Itulah saudara-saudara nih karena termasuk juga tadi tasib-tasiban semuanya. Kalau kana yang kunu wakun. Terus nanti kalau asbah fil madhi juga bisa kana yang kana kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntu kunna. Jadi berwaktu juga fil mudhari'nya yakuna takun takuna yakunna takunu takunani yakununa takunu takunani takununa takunina takunani takunna akun nakun. Jadi juga fil mudhari juga tetap juga beramal tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi minha nahu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Taqulu kana Zaidun qa'iman. Berarti Zaidun isimnya kana, iman khobarnya. Asalnya mubtada khobar itu ropa, tapi karena masuk kana maka dirusaknya khobar. Gak ropa lagi nasab. Walaysa amrun syakhisun, karena laisa saudaranya kana, maka laisa juga bersama seperti kana. Asalnya Zaidu amrun itu mubtada, syakhisun khobarnya laisa. Karena sebelum masuk laisa pasti dibuat mubtada khobar Zaidun amrun syakhisun. Nah, tapi karena masuk laisa amrun syakhisun wa masybahan dzalik. Wa maina wa akhwatuha fa inna tansubis wa tarfa'ul khabar. Maka dan adapun ini dan saudara-saudaranya maka menasabkan isim dan merupakan khabar. Dan dianya inna wa anna wa lakinna wa kana wa laita wa la'alla. Inilah jumlah mereka. Nah, dibaliklah kalau inna yang dirusaknya isimnya, khabarnya tetap roba. Itu. Kalau kana tadi khobarnya dirusaknya kan. Jadi inna Zaidan qaimun. Nah, Zaidan. Jadi nasabkan dia. Gara-gara inna. Qaimun tetap status khobar. Walaita amrun syakhisun, kan laita saudara inna tetap juga beramal seperti inna. Laita amrun syakhisun. Kawasbah dalika dalil. Wa mana inna wa anna litaukid, dan makna inna dan anna litaukid untuk menguatkan. Nah, itu nanti akan di depan itu akan dibahas kitab selanjutnya. Walakinna listiraki, dan lakinna makna listirok memutarbalikkan, akan di depan akan kita terangkan. Wa ka'ana litashbih, dan ka'anna menyerupai. Walaita litamani, dan laita untuk cita-cita yang tidak mungkin. Jadi itu maknanya. Wala alal ada 2, litaroji wa tawakkui. Litaroji mengharap sesuatu yang baik dan bisa terjadi. Wa tawakkui mengharap yang buruk bisa juga terjadi. Nanti di depan di kitabnya Mukhtasar Jidan. Wa amma zonantu akhwatuha fa inna tansibu tadawal khobar ala annahu wa fulani laha. Dan ada pun zonantu dan saudara-saudaranya maka menasabkan dia dan saudara-saudaranya menasabkan mubtada dan khabar. Jadi rusak dua-duanya dibuatnya. Tapi takibnya keduanya menjadi maf'ulun bi. Dan mereka itu semuanya apa saja zonantu hasib tu akhir tu wazam tu warai tu alif tu wajah tu takhus tu wazal tu wasami tu takulu zonantu Zaidan muntalikun. Sebelum masuk zonantu Zaidun muntalikun, masuk zonantu Zaidan
toliqan, menasabkanlah mubtadanya, menasabkanlah khabarnya. Wa khiltu amrun syakhisan. Jadi sebelum masuk khiltu saudara zonan itu amrun syakhisun, masuk khiltu berarti nasab nah mubtada khabarnya. Amrun syakhisun. Wa masuk dalika dalil. Titik. Bang hidup jodoh. Oh, alam teh maf'ul. Maf'ulun bih. Kan ala anu maf'ulan nih. Dan kan tadi kan tetap juga status apa dia apa namanya? Status utara khabar yang status dinasabkan itu kan. Tapi takdirnya dia menjadi maf'ulun bih. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ti. Bab na'at. An-na'tu tabi'un liman uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifi wa tankinihi. Na'at ialah mengikut kepada man'ut. Berarti man'ut na berupa jolo baru na'atna. Kasunito. Jadi dapat jolo man'utnya jadi dapat dulu man'utnya baru na'atnya. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi, pada rafa'nya dan nasabna, wa khafdi dan khafadna, wa ta'rifi dan marifahnya, wa tankid dan nakirohnya. Jadi apabila man'utnya rofa berarti na'atnya rofa, apabila man'utnya nasab berarti na'atnya nasab, apabila man'utnya khafat berarti na'atnya khafat, apabila man'utnya marifat berarti na'atnya marifat, apabila nakirah man'utnya berarti na'atnya juga nakirah. Yang penting na'at harus mengikuti kepada man'ut. Takul yang kata koma zaidun al-aqilu berarti zaidun rofa berarti na'at juga rofa. Terus zaidun wa ra'aitu zaidan al-aqila, ra'aitu zaidan zaid al-aqila, zaidan man'ut yang nasab berarti na'at juga nasab. Wa maratu bi zaidin al-aqili, man'utnya khabar maka na'atnya khabar, atau sebaliknya man'ut dan na'at mengikuti kepada man'ut. Wal marifatu khamsatu asya, dan isim marifah ada 5 macam. Al-ismul mudmar, isim mudmar, namu, anak, maksudnya yang ada tadi di ada itu ana, anu, anta, anti, antum, antum, anti, antum, antun, antum, maka itulah disebut isim mudmar yang dikategorikan isim marifat. Wal ismul alam, isim alam, namu zain mamakatu. Jadi setiap nama orang, setiap nama kampung maka ma'rifah itu Amrun, Bakrun, Khalidun, Anwar, Kauman. Ya ikutlah Kauman di YouTube. Utari baru. Wal ismul mubham, dan isim mubham. Nahu hadza hadhihi haula. Jadi dimanapun bertemu yang ini pasti isim marifat, isim marifatnya mubham. Wal ismul ladzi fihi alif wal lam, dan isim yang dimasuki alif lam. Jadi ada alif lam maka disebut marifat alif lam. Ar-rajulu ar-rajulu alif lam. Jadi ar-rajulu marifat karena dia dimasuki alif lam. Al-gulamu marifat karena dimasuki alif lam. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati, dan apa dan yang sesuatu yang diidofahkan kepada salah satu dari yang 4 ini. Sudah ada mudhof dan mudhofun ilaih. Jadi sebelum dia diidofahkan kepada mudhofun ilaihnya, yaitu nakirah, contoh gulamun, atau qalamun, karena nakirah, tapi karena dia diidofahkan kepada isim ma'rifat yang 4 itu, maka status gulamun tadi itu menjadi ma'rifat. Contoh domir hu berarti gulamuhu, gulamu menjadi ma'rifat karena mudhof kepada hu. Maka gulamu zaidin, gulamu mudhof ma'rifat karena dimudhofkan kepada zaidin. Terus gulamu haza, gulamu ma'rifat karena mudhof kepada isim mubham yaitu haza. Gulamur rajuli, jadi gulam mudhof karena itu pakai kepada alif itu ar-rajuli, berarti gulam mudhof, ar-rajuli mudhofun ilaih. Wa nakiratunya, kalau nakiro lawan daripada marifat. Berarti kalau dia tidak marifat berarti nakiro. Itu tidak. Wa nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsil ikhtasu bihi wahidun duna akhar. Isim nakiro ialah isim yang mencakup pada jenisnya tidak tertentu. Seorang pun tidak tertentu, seorang pun umum. Ketika kita mengatakan rajulun, jadi umum dia. Tidak tertentu. Ketika dikatakan rajulun Khalidun Zaid saja, tidak. Ya semua ikut. Duna akhar tidak boleh ikut yang lain, tidak boleh ikut imratun. Si Hindun kan perempuan, bukan jenis laki-laki, nggak boleh diikut. Itu maksudnya. Kalau ketika dia mengatakan imratun perempuan, berarti si Hindun tidak tertentu, umum jadi perempuannya. Semua perempuan yang di dunia ikut.
Tidak boleh masuk si Zaid kepada imru'atun karena dia tidak jenis perempuan. Jadi wa taqribuhu kullu ma salaha atau suluha dukhul alif wal lam alaihi segala dan pendekatannya nakiro segala yang cocok dimasukkan alif lam. Jadi rajulun cocok dimasukkan alif lam kan ar-rajulu. Jadi ketika dilepaskan alif lamnya nakiro dia. Ar-rajulu. Jadi ketika dibuang alif lamnya rajulun. Karena nakiro dia. Beda az-zaidu. Az-zaidu ketika dibuang alif lamnya zaidun karena enggak nakiro dia kan zaidun marifat. Wal farasu. Nah, ketika cocok dimasuki alif lam berarti al farasu status nakir lah itu. Nah, ketika dibuang alif lamnya farasun kan nakir. Jadi ketika cocoknya saja dimasuki, ya kan cocok saja. Tapi ketika dimasuki alif lam tetap dia makrifat, kan? Jadi kan maksudnya jadi kalau az-zaidu alif lam di situ contoh kan ketika dibuang alif lamnya kan zaidu kan tetap marifat, baik az-zaidu marifat, zaidu juga marifat. Beda ar-rajulu kalau pakai alif lam marifat, kalau dibuang alif lamnya maka nakirah itu yang maksudnya. Babul atopi. Jadi kalau contoh daripada kata tadi kan marifat tadi sudah kita ketahui. Tadi kan koma zaidun. Jadi koma zaidun al-aqilu. Jadi man'utnya marifat maka na'annya juga marifat. Kalau man'ut zaidun itu kan marifatnya alam, al-aqilu marifatnya alif lam. Ganti juga rajulun. Al-aqilu ganti alif lamnya. Koma rajulun akilun. Berarti nakiro kan. Jadi na'an mengikut kepada man'unnya karena man'unnya nakiro berarti na'annya juga harus nakiro. Wara'aitu rajulan akilan. Berarti karena rajulun itu nakiro maka na'annya juga harus nakiro. Wa marartu bi rajulin akil. Titik. Babul atobi bab atop wa huruful atobi asyaratul huruf atop ada 10 wa hiya al waw wal fa wa thumma wa aw wa amma wa imma wa bal wala walakin hatta fi ba'dil mawadi. Maksudnya hatta itu pada sebagian tempat saja, terkadang hatta itu tidak cocok dia tetapi dibuat huruf atop. Ada nanti keterangannya nanti di kitab Kawakib nanti. Betul. Fa'in atop tabiha ala marfu'in rofa'ta, maka jika engkau atopkan dengan adanya huruf atop itu yang 10 itu atas yang dirofakkan rofa'ta, maka engkau rofakkan. Maksudnya kalau ada nanti huruf atop itu yang 10 itu maka sesudah huruf atop itu kau rofakkan karena dia mengikut kepada sebelumnya. Jadi kalau sebelum huruf atop itu disebut maktub alai dan sesudah huruf atop itu atopnya kan berarti atop mengikuti maktub alai. Titik. Au ala mansubin nasabta, atau atas yang dinasabkan engkau nasabkan. Jadi contoh sebelum tadi kan fa'in atau tabiha ala mansubin rofa'ta. Berarti contohnya koma zaidun wa amrun. Jadi amrun ada situ atau amrun itu rofa karena matuf alainya zaidun rofa. Awala mansubin nasabta, atau atas yang dinasabkan engkau nasabkan. Kalau matuf alainya nasab berarti maktub atopnya juga sesudah huruf atop itu nasab. Berarti contohnya ro'aitu zaidan wa amron. Awala makhfudin khopatta. Berarti kalau seandainya maktub alaihnya dikhopatkan berarti atopnya itu maktubnya dikhopatkan. Tapi syarat harus ada huruf atop dia kan. Betul. Contohnya marartu bi zaidin wa amrin. Au ala majazumin jazamta, atau atas yang jazamkan engkau jazamkan. Berarti karena sebelumnya maktub alaihnya jazam, ikut jazam berarti sesudah huruf atop itu kau jazam. Contohnya lam yakum wa yaquda. Lam yakum wa yaquda. Jadi enggak usah pun ada lam sesudah waw itu dia itu jazam karena maktub alaihnya jazam. Sukun kan lam yakum sukun karena masuk kami jazam. Jadi nggak perlu kau mengatakan lam yakum wa lam yaquda, nggak usah karena ada situ huruf atop. Langsung aja katakan lam yakum wa yaquda. Takul yang kata koma zaidun wa amrun, berarti ini contoh merupakan berarti amrun mengikuti kepada zaidun wa zaidun wa amron wa maratu bi zaidun wa amrin wa zaidun lam yakum wa lam yaquda. Jadi tapi di sini dibuatnya lam kan, tapi nggak perlu sebenarnya dibuat lam saja, di situ sudah kita maklumi. Betul. Bab taukid, bab taukid. At-taukidu tabi'un li muakkad fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdi wa ta'rifihi. Taukid mengikut kepada muakkad. Jadi istilahnya taukid nanti mengikut muakkad B-nya. Kalau muakkad B-nya rafa berarti taukidnya rafa. Kalau muakkad B-nya nasab berarti taukidnya nasab. Kalau
muakat pinnya khopat berarti taukidnya khopat. Kalau taukidnya muakat pinnya marifat berarti taukidnya juga marifat. Wa yakunu bi alfazil ma'lumatin, dan terjadinya taukid dengan lafaz-lafaz yang tertentu. Jadi kalau seandainya ketemu yang empat ini lafaz ini dia berbentuk ma'rifah, maka dia menjadi taukid. Mana dianya? Wahya an-nafsu wal ainu wa kullun wa ajama. Yang empat ini kalau dia berbentuk ma'rifah maka statusnya taukid. Ikuti baru ulama yang di sini kan. Tapi nanti keterangannya nanti di kitab Kawakib masih ada nanti keterangannya kan. Ini kan matan dia. Watawabi wa ajama'ah, dan mengikut kepada ajama'u masih ada dia. Jadi ada mengikut kepada lafaz ajama'u wa ya atawa batau abasau. Jadi bagaimana keterangan ajama'u begitu juga keterangan atau, bagaimana keterangan ajama'u begitu juga keterangan batau, bagaimana keterangan ajama'u begitu juga keterangan abasau. Taqulu yang kata qoma zaidun nafsuhu. Jadi Zaidun muakkad bihnya, nafsu menjadi taukidnya kan. Terus dua mereka juga sama-sama marifah. Muakkad bihnya marifah isim malam, taukidnya juga berbentuk isim mudhof dia, marifahnya kan mudhof dia kepada domir kan. Nah, berarti sama-sama marifah kan, sama berarti nafsu taukid mengikuti taukidnya rofa, berarti karena dia mengikuti muakkad bihnya yang rofa. Taukidnya marifat karena mengikuti muakkad bihnya yang ma'rifat. Warawaitul qoma kullahum, berarti kullahum lah al-qoma. Jadi nasab kullah status taukid karena mengikuti muakkad bihnya al-qom. Terus kullahum marifat karena dia mudhof kepada domir kan. Nah, jadi karena dia mengikuti muakkad bihnya marifah, walaupun beda-beda level marifahnya. Karena al-qoma kan marifahnya alif lam, kalau kullahu marifahnya do. Wa maratu bil qaumi ajma'ina. Nah, berarti bil qaumi ajma'ina. Ajma'ina status taukid. Jadi dia ikromnya khopat karena mengikuti muakkad bihnya khopat itu di qaumi. Cuman ajma'ina dikhofatkan dengannya karena menempati jamak muzakkar salim. Tapi di sini muakkad bihnya kan status marifat yaitu alif lam. Tapi ajma'ina tidak ada situ tanda-tanda yang menandakannya marifat, tidak domir, tidak alam, tidak buang, tidak alif lam, tidak yang disangka kepadanya. Tapi nanti diterangkan di kitab Kawakib, ada masalah nanti. Tapi di sini ajma'ina dulu kita terangkan bahwasanya dia status taukid. Tuh. Babul badali, bab masalah badal. Idza ubudila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'an fi jami'i rabihi. Apabila digantikan isim dari isim atau fi'il dari fi'il, maka mengikutlah badal kepada muakkad bihnya pada semua i'rabnya. Maksudnya apabila badalnya apabila mubdal minhunya, nanti setelahnya kalau badal mengikuti mubdal minhu. Apabila mubdal minhu rofa berarti badalnya rofa, apabila mubdal minhu nasab berarti badalnya nasab, apabila mubdal minhu khobat maka badalnya juga nasab, apabila mubdal minhu khobat berarti badalnya juga khobat. Bahwa arba'atu aqsamin, dan badal itu ada yang pembagian. Badal syai' min syai' itu yang pertama, badal sesuatu dari sesuatu, pengganti sesuatu dari sesuatu. Badal ba'di minal kulli, badal sebahagian dari, maksudnya kita coba saja contoh langsung badal syai' min syai' kan. Nah, contoh badal syai' min syai' masih itu bedanya. Contoh qoma zaidun akhuka, berarti akhuka itu badal. Nah, kemudian diropakan karena mubdal minnya ropa, yaitu zaidun. Cuman akhuka diropakan dengan ro karena menempati asmaul khamsah. Jadi akhuka badal syai' min syai' karena masih itu bendanya. Berdiri si Zaid. Siapa si Zaid? Saudaramu itu siapa? Si Zaid itu siapa? Saudaramu, masih itu bendanya. Terus mubadal ba'di minal kulli, badal sebahagian dari keseluruhan. Badal pengganti dari sebahagian dari keseluruhan. Contoh akal turogipah sulusahu. Berarti sulusa itu status mubdal minhunya, badal status sulusa status badalnya. Yang mana badal harus mengikuti mubdal minhunya. Apabila mubdal minhu nasab berarti badalnya nasab. Terus rogipa roti seluruh, sulusa 1/3. Jadi diambillah 1/3 itu. Jadi yang dimaksud itu 1/3 itulah. Itulah badal itu kan. Jadi ya dari keseluruh roti diambil 1/3, inilah sebagian daripada roti ya dari keseluruhan. Karena tadi mubdal minhunya status roti, tadi itu rogiba itu status nasab, berarti sulusa ini status bagian daripada roti ini dinasabkan. Betul.
Wa badal istimali, badal yang mencakup nafa'ani Zaidun ilmuhu, bermanfaat kepadaku si Zaid ilmunya. Jadi badalnya di situ ilmu, Zaidun sitatun mubdal minunya, bermanfaat semuanya, istimal. Jadi seperti kamu tadi kamu bermanfaat bagi saya, berarti kan bermanfaat semuanya. Contoh jurumnya awal akhir lah, jurumnya itu kan, nah, itu maksudnya. Jadi karena mubdal minunya anak rofa, berarti badannya juga rofa. Terus wa badalul ghalat salah. Contoh Ro'aitu Zaidan. Ini biasa ketika itu sering kita salah-salah ini. Terkadang saya juga sering salah-salah terangkan. Terus saya ganti. Itu disebut dengan badan. Jadi ketika saya gantikan langsunglah itu menjadi badan. Wa Ro'aitu Zaidan. Tujuan saya itu mau mengatakan al-parosa. Ro'aitu Zaidan. Aku melihat si Zaid. Al-parosa. Arodata antakul al-parosa. Engkau berkeinginan untuk mengatakan al-parosa. Sebenarnya tujuan saya untuk mengatakan al-parosa. Cuma saya keceplosan, cuma saya salah. Saya sebutkan Zaidan. Fagola tetap. Lalu engkau salah fa'abadal ta Zaidan. Maka kau gantikanlah Zaidan minu dari si paros. Jadi ketika kau gantikan itu, kalau tadi yang salahmu tadi itu status nasab kau buat, berarti badannya juga kau harus nasabkan. Ketika kau mengatakan ro'aitu Zaidan al-parosa, harus parosa. Jangan seperti ini, ro'aitu Zaidan al-parosu. Kan apa-apaan? Contoh, salah lagi kau. Ro'aitu Zaidan al-parosu, al-parosa. Harus kau ganti juga kan? Jangan kau buat ropa karena udah minta tadi nasab. Tuh. Tadi sudah contohnya koma zaidun akhuka wa akal turogipa. Koma zaidun akhuka itu contoh daripada apa tadi? Badal syai minas syai, terus wa akal turogipa sudusahu badal badal minat fuli wa nafani zaidun badal istimal, terus wa ratu zaidan al parasa badal ghala. Ketik babu mansubatil asma. Bab isim-isim yang dinasabkan. Al mansubatu khamsat asyar, dinasabkan itu ada 15. Maksudnya isim-isim yang dinasabkan itu ada 15. Wahia yang dianya al maf'ulun bih ada 1, wal masdaru 2, wazul bersamaan 3, wazul makan 4, wal halu 5, wa tamyiz 6, wal mustasna 7, wa istimla isimla 8, wal munada 9, wal maf'ulu min ajali 10, wal maf'ulu ma'ah 11, wa khabaru kana wa akhwatiha, khabarnya kana dan saudara-saudaranya 12, wasmu inna wa akhwatiha, dan isimnya inna dan saudara-saudaranya berapa ini? 13, wa tabi 14. Jadi tabi limansub, tabi untuk yang dinasabkan, wa arba'atu syahada 4, an-natu wal atafu wa taukidu wal barunat atau taukid badal. Kalau masalah khabar kana dan saudara-saudaranya di sini dan isimnya inna sudah lewat keterangannya. Karena itu jadi kalau contoh khabar kana zaidun qaiman, yang isim yang dinasabkan di situ adalah qaiman. Kalau inna zaidan qaimun, berarti isim yang dinasabkan di situ inna ay zaidan, itulah jadinya. Kalau tabi sudah tadi, kalau terus naat ro'aitu zaidan ala akila, nah sampai itu kan isim dinasabkan itu. Terus kalau dia atop ro'aitu zaidan wa amron, kalau dia badal akan turugi pas urusau. Kalau dia badal, kalau dia taukid ro'aitu koma kullahu, ro'aitu koma kullahu. Jadi bab maf'uli bihi, bab maf'ulun bih. Jadi terangkanlah satu persatu ini kan. Wa wal mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu, ialah isim dinasabkan yang jatuh padanya perbuatan. Jadi sasaranlah, ada sasaran kepada seseorang itu, maka itulah status maf'ulun bih. Nah, qolika contoh perkataan darabtu Zaidan, aku memukul si Zaid, berarti sasaran pemukulan si Zaid. Zaidan isim tanwin, terus dia nasab, patah nasabna patah karena nepoti semua, terus dia sasaran pemukulan. Warokibtul parosa, aku menunggang kuda, berarti al parosa isim alif lam, terus al parosa nasab fathah karena menempati isim mufrad. Al parosa sasaran daripada menunggang. Betul. Wa qismaning maf'ul bidua. Zahir marun, ada zahir marun, apa zahir mata qadama zikru. Yang maf'ul zahir sudah lewat keterangannya, yaitu Zaidan sama al parosa. Wal munmaru qismani, maf'ul bi munmar ada dua pembagian, muttasil munfasil, ada muttasil, ada munfasil. Muttasil ada yang bersambung, munfasil artinya ada berpisah. Wal fal muttasil isna syara, maka yang muttasil bersambung ada 12. Wahia darabani wa darabana, darabaka, darabaki, darabakuma, darabakuma, darabahun kunna, wa darabahu, darabaha, darabahuma, darabahum, darabahunna. Jadi dorobani memukul dia kepadaku, berarti ininya juga kan. Dorobani memukul dia kepadaku. Karena ni itu berbentuk domir yang muttasil, maka disebutlah ya maf'ulun bih, domir muttasil. Tapi status arti tetap juga dia sasaran, memukul dia kepada, berarti sasaran pemukulan
saya. Nah, terus wal munfasilu isna salah dan munfasil ada 12 wahya iya ya wahya na wahya ka wahya ki wahya kum wahya kunna wahya huma wahya hum wahyahun hunna. Ini juga sasaran juga ini nanti. Kalau kita buat nanti contohnya apalagi kita buat iya kana budu iya kana stain ya iya kana itulah sasarannya. Nak budu kami nyembah iya kepada engkau kan. Iya kana budu kami menyembah kepada engkau, berarti sasaran penyembahan kepada engkau. Jadi dimanapun bertemu yang 12 ini iya yang sampai terakhir sampai iyahun, maka statusnya menjadi maf'ulun bih dhamir munfasil. Betul. Babul masdari, bab masalah masdar. Al masdaru huwal ismu mansubul ladzi yaju salisan fi tasrifil fi'il. Masdar ialah isim yang dinasabkan yang datang pada tasrif fi'il. Tasrif yang datang pada tasrif ketiga fi'il, itu pada tasrif fi'il. Jadi masdar itu pada tasrif ketiga fi'il. Nahu daraba yadribu darban. Daraba 1 yadribu 2 ya darban 3. Berarti darbale itu yang kita fokuskan sekarang kan. Karena dia datang pada tasrif ketiga fi'il. Wa huwa qismani. Terus masdar itu ada dua bagian, lafzi dan ma'nawi. Secara lafaz ada secara maknawi. Jadi ada masdar makna lafzi, ada masdar maknawi. Fa in wafaqa lafzuhu lafzu fi'lihi fa huwa lafziyun. Maka jika sesuai lafaznya dengan lafaz fi'ilnya maka disebut masdar lafzi. Sama masdarnya dengan masdar fi'ilnya, sama lafaz, sama makna pula. Maka masdar lafzi. Qataltuhu qatlan. Aku membunuh kepada dia dengan pembunuhan. Jadi qatlan, fi'ilnya itu ada qaf, masdarnya juga ada qaf. Tanya itu ada juga tadi fi'il, ta juga ada di masdar, lam juga ada di fi'il, lam juga ada di masdar. Betul. Jadi sebelah qatlan masdar lafzi. Tetap juga tasbih tasbih ketiga qatala yaqtulu qatlan. Wa faqa makna fi'il duna lafzi fa huwa ma'nawiyyun, dan jika sesuai makna fi'ilnya tidak lafaznya. Maknanya sama tapi lafaznya berbeda. Fa huwa ma'nawi, maka disebutlah dia masdar maknawi. Jalas tu duduk. Qu'udan artinya juga duduk. Sama makna fi'il dengan masdar, maka qu'udan itu disebut masdar maknawi. Kalau dilihat tadi di fi'ilnya jim, kalau masdarnya qaf, lam, ain, sin, wa dan ta, kan sesuai dia. Tapi arti sama. Tapi qu'udan tetap juga dia berbentuk tasrif ketiga fi'il. Ko ada yang udu ko dan atau ko ada yang adu qu'udan. Wa qumtu ukupan. Nah, qumtu berdiri, ukupan artinya juga berdiri. Sama makna fi'ilnya dengan masdarnya, tapi lafaz beda. Qaf di fi'il, wa di masdar. Mim di fi'il, qaf di, kan sudah enggak sama, tapi makna sama. Tapi ukupan juga termasuk juga dia tasrif ketiga waqafa yaqifu wuqufan. Mas batari kadar. Bab zarf zaman wa zarf makan. Zarf zaman dan zarf makan. Zarf zamani wasmu zaman mansub takdir fi. Zarf zaman ialah isim yang nama masa yang dinasabkan pula ditakdirkan makna fi. Nahu al-yauma pada hari. Jadi ada situ makna fi yang ditakdirkan pada. Tapi kalau seandainya kau zahirkan fi-nya, maka al-yaum status khobar fil yaumi dia. Karena fi itu kan salah satu huruf khobar dia kan. Kalau kau zahirkan fil yaumi, tapi kalau kau tidak zahirkan dia berarti al-yaum al-yauma. Bagaimana keterangan yaum? Al-yauma sama juga keterangan seterusnya seperti al-lailata wal-lailata wa qurbatan wa qurbatan masahara wa dan wa tamata masabahan wa masan wa madan wa madan rahim wa masybadalika. Kalau artinya bisa nanti dia terjemahan dengan tiga. Tapi keterangan dia itu sama. Wazarul makani wal ismul makani mansubun bi taqdiri fi. Zarf makan ialah isim nama tempat. Isim kan nama, makan tempat. Al mansub yang dinasabkan bi taqdiri fi dengan mentakdirkan makna fi. Ya sama bagaimana keterangan zarf zaman begitu juga keterangan zarf makan. Cuman bedanya kalau zaman menunjukkan masa seperti al-yawma, kalau dia makan menunjukkan tempat. Nahu amama, ya amama di depan, mentakdirkan makna fi, karena di depan itu makan maka disebut dia zarf makan. Tapi kalau seandainya kau zahirkan fa juga fi, berarti fi amami.
status khobat dia. Tapi kalau kau takdirkan dia berarti statusnya zorob makan amama. Bagaimana keterangan amama, begitu juga keterangan seterusnya. Wa khalfa wa qaddama wa raf wa qaw tahta wa idda wa ma wa iza wa hida wa tilqa wa hauna wa huna wa thamma wa maswadika sekbeten. Kalau artinya di sana dilihat di terjemah kan. Babul hali, bab hal keadaan. Al halu wal ismu mansubun mufassiru liman bahama minal hayati. Hal ialah isim yang dinasabkan yang menerangkan untuk sesuatu yang ragu dari keadaan. Jadi ada keraguan seseorang tersebut. Jadi datanglah hal menerangkan yang ragu tadi itu. Nah, ukolika contoh perkataan ja'a Zaidun, datang si Zaid. Jadi masih ragu bagaimana keadaan datang si Zaid. Datanglah rokiban, hal keadaan menunggang. Berarti rokiban isim tanwin mansub dengan patah karena menempati isim murad. Kemudian dia menerangkan hal yang ragu tadi itu, yaitu ja'a Zaidun. Warakib tulpara sama musrojan, atau biasa itu menyatakan musrojan. Aku menunggang kuda, musrojan bendi. Jadi ada bendi, bendi pelana, pakai pelana dia, pakai pelana. Maksudnya ada penumpang di belakang, itu disebut dia. Jadi bagaimana dia menunggang kuda? Kan masih ada kuda dengan sendirinya saja kan, cuma satu orang kan, tapi ada juga banyak orang kan. Pelana namanya itu. Berarti musrojan, berarti musrojan lah menghilangkan keraguan daripada Rokibtul Parosa. Walakitu Abdullahi, aku bertemu dengan si Abdullah. Bagaimana kau ketemu kepada si Abdullah? Ada nalar rokiban, hal keadaan menunggang. Berarti keras di tepi jalan kan, di jalan lah istilahnya. Dia dari sana, saya dari sini kan. Titit. Wasbadalika DLL. Walayakul halul nakiro, tidak boleh hal kecuali berarti nakiro. Berarti rokiban musrojan rokiban, tidak domir, tidak alam, tidak muboham, tidak alif lam, tidak yang disandarkan kepada isim ma'rifat. Wala yakunu illa ba'da tamam kalam, tidak boleh hal kecuali sudah sempurna kalam. Ya kalam tadi walakin rukun tadi berarti harus ja'a Zaidun, ya sudah kalam itu. Rokib itu sudah kalam itu. Rokib bahasa laki itu Abdullah sudah kalam itu. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifat, tidak boleh sahibu hal kecuali ma'rifat. Jadi yang memiliki keadaan harus dia berbentuk ma'rifat. Contoh Zaidun yang memiliki keadaan rokiban tadi, kan si Zaidun ma'alam dia, ma'rifat alam. Titik. Al-Parosa alif lam kan. Bab tamyiz, sama keterangan lah. Kalau hal keadaan, kalau tamyiz benda. At-tamyiz wal ismu mansubun fasl liman bahama minaz zawati. Tamyiz adalah isim yang dinasabkan yang menerangkan karena untuk sesuatu yang ragu dari zat benda. Namun kalau itu perkataan nasab baba Zaidun, bercucuran si Zaid. Apa yang bercucuran? Arokon, keringat. Jadi arokon lah itulah tamyiz itu isim yang dinasabkan kemudian menerangkan keraguan. Lagi nasab baba Zaidun. Wa tafaq wa bakrun, penuh si bakar. Apanya penuh? Syahman, lemak. Berarti lemaknya itulah yang menerangkan menghilangkan keraguan daripada tafaq wa bak. Atau Muhammadun, baik si Muhammad, apa yang buat tangannya, kepalanya, kakinya dan sebagainya. Nafsan, hatinya. Berarti nafsan lah yang menghilangkan keraguan daripada toba Muhammadun. Wastarut isyrina gulaman, aku pilih 20. Apa yang 20? Kambingnya apa? Pulpen, mata. Datanglah gulaman, hamba. Berarti gulaman lah menghilangkan keraguan daripada lapas istaritu isyrina. Wamalak tu isyrina jatan, aku memiliki 90 bulan. Apa? Nak jatan kami lah menghilangkan. Wazin akromika, sejauh lebih mulia darimu. Apanya lebih mulia darimu? Aban, ayahnya. Wajah malumika, wajah sejauh lebih bagus darimu. Apanya bagus? Wajahan, mukanya. Wala yakunu illa, itulah nakiro. Wala yakunu illa nakiro, dan tidak boleh tamyiz kecuali nakiro. Berarti mulai daripada arokon, syahman, nafsan, gulaman, najatan, aban, wajahan, tidak domir, tidak alam, tidak muboham, tidak alam, tidak mudhof, maka itulah isim nakiro. Wala yakunu batang kalam, tidak boleh tamyiz kecuali sudah sempurna kalam. Kan sudah ada kalam. Tasab baba Zaidun, tabaq qabakrun, Muhammadun, istisna, talak istisna. Babul istisna, nanti ila ba'da dalam kanun nanti akan terangkan lagi nanti ini kawang, nanti kita terangkan lagi. Sama juga nanti dengan hal itu panjang lebar. Ini kan macam dia. Babul istisna, yang penting orang itu paham. Babul istisna, bab istisna. Huruf istisna sama dengan istisna kan termasuk juga isim yang dinasabkan. Huruf istisna sama dengan huruf istisna adalah apa? Wahiyat mana dapat illa wa wasiwan wasuwan wasawan wa khawla wa ada wa hasya. Jadi inilah hurufnya. Fal mustasabi illa. Jadi kalau nanti sesudah illa itu disebut nanti mustasna, atau sesudah huruf istisna
itu nanti disebutlah itu nanti mustasnanya deh kan. Mustasna bi illa yunsabu idza kana kalamu taman mujaban, dinasabkan apabila ada kalamnya itu tam lagi mujab. Nah, komal komu illa zaidan wa kharajan nasu illa amron. Jadi ada illa sesudahnya itu kan mustasna. Zaidan itulah mustasna itu kan. Jadi dinasabkan zaidan karena kenapa kalamnya tam. Ya misalnya ada kalam tam yaitu al-qom, kata yang umum. Kata qom itu nanti disebut nanti mustasna minhu dia. Terus mujaban tidak ada nafi, tidak ada ma, maksudnya tidak ada ma, tidak makoma. Tapi kan langsung makomal, kom begitu juga khoroja, tidak ada ma, nasu khorojan nasu illa amrun. Nasu kan umum, itu disebut mustasna. Sesudah illa itu amrun itu disebut mustasna. Jadi nasabkan dia karena tamnya lagi mujab, tam lagi mujab. Wa in kana kalamu manfiyan, dan jika ada kalamnya manfi, taman lagi tam, berarti manfi lawan mujab itu ada banyak kan. Jaza fi'il badalu wan nasbu ala lisnai. Jadi boleh badal dan nasab pada sitna. Jadi mustasnanya itu boleh status badal kau buat, boleh status nasab kau buat. Nah, itu pun apabila ada embel-embel tadi manfi sama tam. Nah, makom kan sudah ada ma di sini. Makom al qawmu illa zaidun wa illa zaidan. Jadi boleh kau mengatakan makom al qawmu illa zaidan, boleh kau mengatakan zaidun, tolak boleh kau mengatakan makom al qawmu illa zaidan. Betul. Wa ingkal kalamu naqisun kana ala hasabil awamil, dan jika ada kalamnya naqis berarti tidak tam itu, berarti tidak ada lagi kata-kata yang umum lagi, tidak ada lagi mustasna minhunya kan. Karena ala hasabil awamil maka tergantung amil sebelumnya. Kalau seandainya koma berarti butuh rofa. Kalau seandainya roha itu berarti butuh nasab. Kalau seandainya khobat, huruf khobat berarti menentukan yang dikhobatkan, betul. Nahu ma koma illa zaidun. Jadi sudah lepas al-qomnya mustasna minhunya kan, maka koma butuh ropa. Status fa'il itu kan zaidun fa'ilnya, ropa lah itu. Wa ma darabtu illa zaidan, darabtu kan membutuhkan maf'ulun bih, zaidan status maf'ulun bih. Sasaran enggak ada, karena enggak ada lagi kaumnya lagi, enggak ada mustasna minhunya. Wa ma maratu illa bi zaidin. Jadi status amil sebelumnya koma butuh apa, fa'il, ra itu butuh apa, maf'ulun bih kan seperti itu. Jar huruf khabar dibutuhkan mahfuz, zaidillah mahfuznya. Wal mustasna bi ghairi wasiwan wasawaid majarun la ghair. Jadi mustasna pasti sesudah lapas huruf istisna ghair siwan sawaun, itu sesudahnya itu kan mustasna. Jadi mustasna itu nanti di jerkan, dikhofatkan. Berarti contoh komal komu ghairo zaidin, komal komu siwa zaidin, komal komu siwa zaidin, komal komu sawa siwa zaidin. Penting mustasna ini tetap khobat. Betul. Lagu ini tidak boleh yang lain, tidak boleh kau mengatakan zaidun zaidan, tidak boleh. Cuman khobat saja atau jar saja. Jadi ini di sini nanti istilah nih khobat ada, nanti depannya juga itu jar. Wal mustasna bi khala wa ada wasa. Jadi khala ada kan huruf istisna. Jadi sesudahnya ini kan mustasna dia. Jaju nasbu wajar boleh menasabkannya dan menjarkannya. Jadi setelah huruf istisna ini mustasna ini boleh kau nasabkan, mustasna ini boleh kamu jarkan atau khofatkan. Nahu komal komu khola zaidan wa zaidin. Jadi boleh kau mengatakan komal komu khola zaidan, komal komu khola zaidin. Boleh kau nasabkan, boleh kamu jarkan atau khofatkan. Wa ada amron wa amrin, maksudnya komal komu ada amron, komal komu ada amrin. Wa hasya bakron wa bakrin, berarti boleh komal komu hasya bakron, komal komu hasya bakrin. Betul. Istirahat dulu. Babula, bab masalah la. I'lam ketahuilah annala bahwala tansibun nakiroti, menasabkan isim nakirah. Jadi la ini tujuannya khusus menasabkan isim nakirah bighairi tanwinin, dengan tanpa bertanwin. Jadi ketika la ini menasabkan isim nakirah, nakirahnya itu jangan ditanwinkan. Idza basyaratin nakirata, itu pun apabila bersambung la itu kepada isim nakirah. Jadi la itu menasabkan la ini kepada isim nakirah. Walam tatakar la, dan tidak berulang-ulang la, tidak ada lagi lapas, dilapaskan lagi sesudahnya lapas la, cuman satu lapas saja lanya. Contohnya ini nahu la rojula fiddari. Jadi la itu yang menasabkan masuk kepada isim nakiro rojula. Terus lapas rojula tidak boleh tanwinkan. Makanya dibaca la rojula, nggak boleh dikatakan la rojula. Terus bersambung la juga kepada isim nakiro. Nggak ada pemisah la rojula kan langsung dia satu paket dia.
Terus dan tidak berulang-ulang la, dan tidak ada sesudah, lapas sesudahnya kita sebutkan la. Kan cuma satu situ lapas la. Cuma la rojula fit dari. Maka la itulah yang menasabkan itu kan. Fa'ilam tubashirha, maka jika la itu bersambung, tidak bersambung dengan nakiro, la tidak bersambung kepada isim nakiro, wajib rafu wajib tikrarula, maka wajib merapatkan dan wajib mengulang-ulang la, nahu la fid dari. Jadi ini sudah ada pemisahannya, sudah nggak bersambung lagi la kepada isim nakiro, sudah dipisahkan lapas fit dari, maka wajiblah diropakkan isim nakiro yang tadi itu rojulun, dan wajib juga diulang-ulangi la. Jadi ada dua penyebutan la nya, jadi kan la fit dari rojulun wala ro'atun, wajib diropakan dan wajib diulang-ulang la. Jadi fa'in takarrot, dan maka jika berulang-ulang la, jaza imaluha wa ilgo'uha, maka boleh mengamalkan la dan tidak mengamalkan la, ilgo namanya. Fa'in syi'ta kulta, maka jika engkau kehendaki, maka engkau kata la rojula kulta, la rojula fit dari, berarti wala imro'ata. Berulang-ulang la di sini, ada dua kali penyebutan la rojula fit dari wala. Nah, jadi karena dia bersambung dengan isim nakiro, boleh engkau amalkan la rojula fit dari wala imro'ata. Wa in syi'ta kulta, dan jika engkau katakan, dan jika engkau kehendaki, kulta engkau katakan la rojulun fit dari wala imro'atun. Jadi memang bersambung dia dengan isim nakiro, la itu bersambung pada isim nakiro, cuman kan berulang-ulang. Maka boleh kamu ropakan la rojulun fit dari wala imro'atun. Jadi boleh dibaca la rojulun fit dari wala imro'ata, boleh dibaca la rojulun fit dari wala imro'atun. Jadi bab munada, bab masalah munada. Al munada khamsatu anwa'in. Munada ada 5 macam. Al mufradul alamu, mufrad alam. Wa nakiratul maksudatu, 2 nakir maksudah. Nakir maksudah itu yang ditentukan dia. Laki-laki berarti yang dimaksud cuma laki-laki di sini, enggak semua yang sedunia ini kan. Wa nakiratu ghul maksudati, dan nakiro ghul maksudah. Jadi kalau nakiro ghul maksudah, ada seorang orang buta, terus banyak suara laki-laki didengarnya, maka dipanggilnya. Itu maksudnya. Wal mudofu dan mudof, dan wan musyabbah bil mudof dan musyabbah bil mudof. Jadi yang 5 inilah disebut munada. Nah, bagi macamannya. Fa'amal mufradul alamu, maka adapun mufrad alam, wa nakirul maksudatu, dan nakirul maksudah, nakir yang ditentukan, fayubunayani alat dhammi, maka ditetapkan baris atas dhamma. Berarti cuma baris dhamma. Min ghairi tanwin, dari tanpa bertanwin. Ya nahu ya zaidu wa ya rajulu. Ya, jadi zaidu itu disebut mufrad alam. Jadi ketika masuk ya munada, terus maka dia itu harus ditetapkan baris dhammah dan tak boleh ditanwinkan, harus ya zaidu, nggak boleh ya zaidun. Begitu juga nakiro yang maksudah ya rojulu, jadi ditetapkan barisnya dhammah dengan tanpa bertanwin ya rojulu. Jadi cuman laki-laki yang di sini saja, maksudkan artinya ditentukan, nggak boleh lagi laki-laki, nggak ikut laki-laki yang lain. Wasalah satu baqiyatun mansubatun la ghairu, dan 3 yang tinggal itu dinasabkan, tidak boleh yang lain. Berarti tidak boleh rofa, tidak boleh khopat kan, cuma dinasabkan. Berarti nakiro ghairu maksudah, jadi ada seorang orang buta, kemudian sering banyak suara laki-laki didengarnya, maka dipanggilnya ya rojulan, jadi nasabkan dia ya, la ya rojulan. Nah, terus apalagi mudop, jadi gulamu zaidin, ini agak masalah mungkin sedikitnya, aku perlu gulamu zaidin. Gulamu zaidin masuk yang munada, jadi yang dinasabkan itu mudopnya kan, ini kan ada ini susunan mudop, ini mudofun ilai, yang difokuskan di sini bukan mudofun ilai akan tetapi mudopnya, jadi itu yang dinasabkan sebelum masuk yang munada kan gulamu, sebelum masuk yang munada berarti ya gulama zaidin, berarti mudofnya itu yang dinasabkan kan. Terus wal musyabbah bil mudhof, dan musyabbah bil mudhof, jadi sebelum masuk yang munada dia itu toliun jabalan. Nah, ini ada dulu, lihat dulu toliun jabalan, masuk yang munada maka dinasabkan in lang musyabbah bil mudhof ini lapas toliun tadi, jadi dinasabkan ya tolian jabalan, berarti dinasabkan dia. Titik. Babu maf'uli min ajali, bab maf'ul min ajali, wa huwa ismun mansubul ladzi karubayan nisabil fuqul fi'lu.
ialah isim yang dinasabkan yang disebutkan karena menerangkan untuk sebab terjadinya perbuatan. Jadi ada terjadi suatu perbuatan. Daukolika contoh perkataanmu koma Zaidun ijlalan li amrin. Berdiri si Zaid karena memuliakan untuk si Umar. Kenapa berdiri si Zaid? Nah, ijlalan. Ya, ijlalan isim dinasabkan disebutkan karena menerangkan karena ada perbuatan. Apa perbuatan di situ? Koma. Jadi maka datanglah ijlalan. Memuliakan. Ijlalan itulah wa qasalatuka ibtigha ma'rufika. Aku datang kepadamu karena mengharap kebaikanmu. Ibtigha. Jadi ibtigha itu menerangkan perbuatan. Apa perbuatan di situ terjadi? Qasadatuka atau datang. Jadi aku karena mengharap kebaikanmu. Betul. Babul maf'uli ma'ahu, bab maf'ul ma'ah wa wal mansubul ladzi dzkaru li bayani man fu'ila ma'ahu fi'lu. Ialah isim dinasabkan disebutkan karena menerangkan beserta siapa melakukan suatu perbuatan. Contoh nangkolika jal amiru wal jaisa. Jadi siapa teman si Amir datang wal jaisa beserta si tentara. Jadi jaisa lah isimnya dinasabkan itu yang menerangkan beserta siapa itu melakukan suatu perbuatan, yaitu al-amiru. Jadi tapi harus ada yang melembar, harus disertakan wa situ namanya wa ma'iyah. Jadi diartikan wa itu bukan lagi dan beserta datang pemimpin beserta tentara. Wastawal ma'u wal khosyabata, dan naik air beserta kayu. Kayulah yang disebut maf'ul ma'ah, yang mana dia isim alif lam dinasabkan dengan fathah karena isim mufrad. Kemudian dia menerangkan beserta siapa melakukan suatu perbuatan alma. Jadi ketika menaik air berarti kayu juga menaik. Ketika air turun berarti kayu juga turun. Itulah besertaan. Jadi di situ diartikan beserta, bukan lagi dan beserta, dan naik air beserta kayu. Wa ma khabarukan wa akhwatiha wasmu'ina wa akhwatiha faqad taqaddama dzikruma fil marfu'ati. Dan adapun khabarkan dan saudara-saudaranya dan isim ini dan saudara-saudara, maka sungguh telah terdahulu penyebutan keduanya pada bab marfu'. Maksudnya khabarkan akan termasuk isim ini disabkan karena zaidun ko iman itu termasuk isim ini disabkan. Terus isim inna zaidan ko iman yang dimaksud mansubatil asma zaidan lah, itulah isimnya itu. Wa kadzalika tawabi'u faqad taqaddama tunaka begitu juga tabi, dan berarti natafid badal faqad, maka sungguh telah terdahulu di sana. Berarti kalau contoh nasab tabi, contoh naat ra'aitu zaidan al-akila. Kalau atau ra'aitu zaidan wa amr. Kalau dia taukid ra'aitul qauma kullahum. Kalau dia badal akaltu ragifa sulu lahu. Ba waqfudatil asma, bab isim-isim dikhafatkan. Al maghfuratu salah satu isim yang dikhafatkan ada 3. Maghfur bil harfi wa maghfur bil idafati wa tabi'un lil maghfur. Pertama, maghfur bil harfi dikhafatkan dengan huruf, wa maghfur bil idafati dikhafatkan karena idafah. Berarti nanti ada susunan mudhaf dan mudhafun ilaih. Yang maghfur bil idafati itu mudhafun ilaih, bukan mudhafnya. Wa tabi maghfur, dan tabi yang mengikut. Jadi tabi yang mengikut itu kita buat maghfur yang dikhafatkan. Berarti maratu, kalau nata atau taukid berarti ketika khafat maratu bi zaidin al akili. Terus maratu bi zaidin wa amrin. Kalau taukid maratu bi zaidin nafsihi. Kalau dia badal maratu bi zaidin al parosi. Fa'amal maghfur bil harfi wa maghfur min wa ila wa ana wala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa rubu qasami wa hiya al wa wal ba wa ta wal fi wa ruba wa bimuz wa munzu. Jadi maka adapun yang dikhafatkan dengan huruf, maka adanya dikhafatkan dengan min sampai terakhir sampai munzu. Jadi kalau ada kita temukan ini, maka dia maghfur bil harfi min zaidin. Zaidin maghfudun apa, dia dikhafatkan dengan apa? Dikhafatkan dengan huruf. Ala zaidin, an bakrin, ila zaidin, berarti maghfur bil harfi ila zaidin. Terus wa ma yukhfaru bil idofati, dan adapun yang dikhafatkan dengan idofah berarti susunan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihnya itu kan dikhafatkan. Fanahu qaulika, maka contoh perkataanmu gulamu zaidin, yang dikhafatkan itu zaidin. Gulamu mudhaf, zaidin mudhafun ilaih, berarti yang dikhafatkan itu adalah zaid, itu disebut makhfudun bil idofah. Wa huwa ala qismaini, makhfudun bil idofah ada 2 pembagian. Ma yuqaddaru bil lam, ya, sesuatu yang ditakdirkan dengan lam. Wa ma yuqaddaru bimin, dan ditakdirkan dengan min. Jadi ketika susunan idofah
ada yang tadikan dengan lam, ada yang tadikan dengan min. Faladzi qadaru bil lami, maka ditadikan dengan lam, nahu qaulika, nahu gulamu zaidin. Jadi di situ ada yang tadikan lam. Asalnya gulamun li zaidin. Waladzi qadaru bil ma, dan yang ditadikan dengan min, nahu saubu khuzzin. Pakaian sutra. Berarti terbuat dari apa? Pakaian dari sutra, karena dia sejenis maka ditadikanlah dia min. Asalnya saubun khuzzin. Wa babu sajin, babu pintu, sajin kayu, babu pintu kayu. Terbuat dari mana pintu? Terbuat dari kayu, karena sejenis maka ditadikanlah dia min. Bab asalnya babun min sajin. Wa khatamu hadidin, cincin besi. Jadi terbuat dari mana cincinnya? Terbuat dari besi, karena sejenis maka terdiri situ min. Asalnya khotamun min hadidin. Jadi kalau tidak sejenis maka terdirikanlah dia lam. Seperti contoh gulamu zaidin, gulamu budak, zaidin orang. Jadi tidak sama status mereka. Nah, maka ditarikan di situ lam. Atau contoh lainnya kolamu zaidin, kolam pulpen, zaidin orang. Kan tidak sejenis, maka tidak dikali situ lam. Kola asalnya kolamun li zaidin. Wa ma'asbah dalika DLL. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Malik yaumiddin. Kana ibadaka nasta'in wa nasta'in Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamna kama rabbana shaghira. Waj'alna muslimina wal muslimat wal mu'minat ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ulama'i al-'amilin wa ulama'i al-muqbilin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin rabbil alamin. Ben masih khotom napa 2 kali na hari on tanggal on sonon balik nih beda bisa doi na kondisi lah ini dah sempit isi ditagila lah mo isi nih Coba jolo sigaret tahun jolo asa ada sigaret kan karena wila di media makona ya halai oh di Jawa selalu berkonatan mai tanda tangan kalian kena oh lo setiap apa nalai tanda tangan deh lupa nawan dokona tu amoy buat mah ami kita nih tanda tangan tanda tangan dia sadar coba saja memang tanda tangan nih betul tanda tangan nih ulang usen yang ujalan ide ragut keulamaan nih orang aku tanda tangan profesor kan jurumnya deh ya sebenarnya ini pas tapi macam ini tapi masih bani jadi mula ada mengakui guru nia au juga ada khotob ali ini matu tanda tangan akan oca aja mon jurmiahna senawal nah cuma marah ya puasa tinggal telepon mengisi pulsa jawab bayar halo jangan lupa lagi bang kirim dia pulsa 40 halo mari dia bina apaan ini terus ternyata
izin tasur comot. Tapi Ustaz. Emang ngiri dulu lah saya buku sekali sih meja nih bang. Kau pamati mah.